Cih, lihat tampangmu itu. Setelah kucampakan, sekarang kau malah jualan ikan di pasar. Mantan suamiku melemparkan beberapa lembar uang 100 ribuan di atas jeroan ikan, tepat di tengah-tengah pasar yang ramai. Mas, aku nggak tahan di sini. Bajuku jadi bau amis. Wanita selingkuhannya itu menutup hidung sambil terkikik geli. Dan para pedagang di sekitar mulai berbisik-bisik. Celemek Yulia yang penuh dengan sisik ikan terasa berat, wajahnya memerah karena malu, tetapi ia tak berani mengangkat kepala. Tiba-tiba, sebuah sedan Mercedes-Benz hitam dengan emblem bintang 3 berwarna perak meluncur masuk tanpa suara. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria tua berambut putih rapi turun dari mobil. Dia adalah Baskoro Wijoyo, pemimpin Nusantara Group, konglomerat nomor 1 di Indonesia. Pak Baskoro menepis bantuan pengawalnya dan berjalan tegap menghampiri Yulia yang masih berlumuran sisik ikan, lalu membungkukkan badannya 90 derajat. Nona, saya datang untuk menjemput Anda. Wajah mantan suami dan selingkuhannya yang tadi mengejek langsung pucat pasi, mulut mereka ternganga. Sebenarnya, ada kisah apa di balik wanita penjual ikan ini hingga konglomerat terbesar di Indonesia mau membungkukkan badan untuknya? Sebelum cerita hari ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like, ya. Semoga hari-hari Anda selalu damai dan hangat. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Sabtu pagi, Pasar Senen di Jakarta Pusat ramai seperti biasanya. Angin musim hujan yang dingin berembus kencang di antara lorong-lorong pasar yang becek, membuat terpal-terpal di atas lapak pedagang berkibar-kibar. Di tengah pasar, di lapak ikan Segar Jaya, Yulia Sari sedang membersihkan jeroan ikan kembung. Setiap kali pisaunya membelah perut ikan, bau amis yang tajam langsung menguar. Es batu di atas meja sudah mencair bercampur dengan darah ikan, menciptakan genangan air kemerahan yang menetes ke lantai tanah yang becek. Sarung tangan karet Yulia penuh dengan darah dan jeroan, celemeknya yang usang juga penuh dengan noda kotor. Jari-jarinya yang kaku dan membeku karena dingin terus memegang pisau, gerakannya tak pernah berhenti. Di sudut lapak, 3 buah guci tanah liat berwarna coklat dengan tutup yang rapat tersusun rapi. Itu adalah guci fermentasi bumbu rahasia Yulia, harta paling berharga yang ia miliki di dunia. Tepat pada saat itu, suara klakson yang tajam terdengar dari arah pintu masuk pasar. Para pedagang menoleh dan melihat sebuah sedan mewah berwarna hitam legam, sangat tidak cocok dengan suasana pasar, perlahan-lahan masuk ke dalam gang. Mobil itu memaksa masuk melalui lorong sempit, mencipratkan air lumpur kemana-mana, dan cipratan itu mengenai ikan-ikan segar di lapak Yulia. Mobil itu berhenti tepat di depan lapaknya. Pintu belakang terbuka, seorang wanita dengan sepatu hak tinggi turun lebih dulu. Dia adalah Riana. Begitu turun, Riana langsung menutup hidung dan mengerutkan kening. Ih, bau apa ini? Bikin sesak napas. Riana mengibaskan tangannya dan mundur selangkah. Lalu dari kursi pengemudi, Bagas Prakoso turun. Bagas mengenakan setelan jas yang licin dan sepatu kulit yang mengkilap. Ia memandang lantai pasar yang becek dengan wajah kesal. Pandangannya berhenti pada noda kotor di celemek Yulia, dan sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis. Yulia Sari. Bagas memasukkan kedua tangannya ke saku celana, dan menatap Yulia dari atas ke bawah. Cih, lihat tampangmu itu. Setelah kucampakan, sekarang kau malah jualan ikan di pasar. Yulia meletakkan pisaunya dan mengangkat kepala. Matanya sedikit bergetar menatap Bagas, tapi ia menggertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Riana merangkul lengan Bagas dan terkekeh. Mas, ayo cepat selesaikan urusanmu. Aku nggak bisa tahan 1 menit pun di sini. Bajuku jadi bau amis. Bagas melirik guci-guci coklat di samping lapak, lalu dengan ujung sepatunya yang mengkilap, ia menendang salah satu guci. Guci itu miring dan hampir jatuh. Dengan sigap, Yulia langsung membungkuk dan memeluk guci itu dengan kedua tangannya. Singkirkan barang bau ini. Kalau ditaruh di lorong pasar begini, orang yang lewat bisa muntah. Teriak Bagas. Para pedagang di sekitar mulai berkerumun. Ibu penjual sayur di seberang berdecak, dan pemilik warung lauk di sebelahnya mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang berani ikut campur melihat sikap kasar Bagas. Yulia perlahan berdiri sambil memeluk guci. Wajahnya memerah karena marah, tetapi ia menahan suaranya agar tidak bergetar. Kalau tidak ada urusan, pergilah. Ini lapakku. Mendengar itu, Bagas mendengus. Ia mengeluarkan dompet dari saku jasnya.
mengambil beberapa lembar uang 100 ribuan, dan melemparkannya ke atas tumpukan jeroan ikan kembung di meja. "Nih, ambil. Buat makan sana." Uang kertas merah itu jatuh di atas darah ikan dan langsung basah oleh cairan kemerahan. "Nih, uang segini cukup buat beli seluruh lapakmu ini. Kasihan sekali hidupmu, bergelimang bau amis ikan." "Hahaha." Riana bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Yulia menggenggam gucinya begitu erat hingga ujung jarinya memutih. Sampai saat itu, tidak ada yang menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya di lorong pasar itu. Tepat saat Bagas hendak berbalik, kerumunan orang tiba-tiba menjadi lebih riuh. Beberapa pria berjas hitam rapi dengan earpiece di telinga mereka mulai mendorong kerumunan ke samping, membuka jalan. Para pedagang memegangi lapak mereka dan mundur, menciptakan jalan lebar di tengah lorong pasar yang sempit. Melalui jalan itu, sebuah sedan Mercedes-Benz hitam yang gagah meluncur masuk tanpa suara. Emblem bintang 3 di kap mesinnya berkilauan tertimpa cahaya matahari. Ukuran mobil itu saja sudah cukup untuk memenuhi separuh lorong pasar, menciptakan suasana yang mencekam. Senyum di wajah Bagas langsung lenyap. Riana berhenti bertepuk tangan, mulutnya ternganga menatap mobil mewah itu. Tanpa sadar, keduanya mundur beberapa langkah. Sedan itu berhenti di depan lapak Yulia. Seorang pengawal dengan cepat membukakan pintu belakang. Ujung tongkat jalan terlihat lebih dulu. Pria yang perlahan turun sambil berpegangan pada tongkat itu adalah seorang pria tua berambut putih. Mengenakan setelan abu-abu dan topi fedora. Mata Bagas terbelalak. Dari mulutnya yang kaku dan ternganga, keluar suara lirih seperti desahan. Pak Baskoro Wijoyo, dari Nusantara Group." Kaki Bagas mulai gemetar. Wajah yang selama ini hanya ia lihat di berita, wajah konglomerat nomor 1 di negeri ini, kini berada tepat di hadapannya. Bagas ingin mendekat, tetapi kakinya seolah terpaku di lantai. Pak Baskoro Wijoyo sama sekali tidak melirik Bagas. Seolah-olah tidak ada siapa-siapa di sana, ia berjalan melewatinya. Langkah Pak Baskoro berhenti tepat di depan Yulia, yang masih mengenakan celemek kotor sambil memeluk guci coklatnya. Seluruh pasar menjadi hening. Ibu penjual sayur, pemilik warung lauk, dan para pembeli yang berkerumun, semua menahan napas. Pak Baskoro melepas topinya dan memberikannya kepada seorang pengawal. Kemudian, ia meletakkan tongkatnya di samping dan membungkukkan badannya dalam-dalam ke arah Yulia. Punggungnya membentuk sudut 90 derajat. Konglomerat nomor 1 di Indonesia sedang menundukkan kepala di depan sebuah lapak ikan yang bau amis. "Nona," kata Pak Baskoro dengan suara bergetar sambil tetap membungkuk. "Saya mengerahkan semua orang yang saya bisa untuk mencari Anda. Saya sangat bersyukur bisa bertemu kembali dengan Anda seperti ini." Yulia, yang masih memeluk gucinya, membelalakkan mata. Bagas, Riana, dan semua pedagang membeku seperti patung. "Nona? Anda kenal saya?" tanya Yulia dengan terbata-bata. Pak Baskoro perlahan menegakkan tubuhnya dan menatap lurus ke mata Yulia. Sudut matanya tampak memerah. "Saat ini, perusahaan kami sedang menghadapi masalah hidup dan mati. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyelesaikan masalah ini hanyalah Anda, Nona. Semua bergantung di tangan Anda." Pak Baskoro mengulurkan tangannya ke arah sedan mewah itu dengan sopan. "Mohon, ikutlah bersama saya. Saya akan jelaskan detailnya di perjalanan." Dengan wajah bingung, Yulia bergantian menatap ikan kembung di lapaknya dan wajah Pak Baskoro. Ia tampak tidak bisa membedakan apakah ini mimpi atau kenyataan. Seorang pengawal mendekat dan dengan hati-hati mengambil barang bawaan Yulia. Dengan wajah linglung, Yulia masuk ke dalam mobil. Pintu mobil tertutup. Sedan hitam itu mulai bergerak tanpa suara, meninggalkan lorong pasar dan menghilang dari pandangan. Bagas masih berdiri di tempatnya sampai mobil itu benar-benar hilang. Tenaganya seolah terkuras habis, dan ia jatuh terduduk di lantai pasar yang becek dan penuh lumpur. Ia bahkan tidak merasakan celana jas mahalnya basah oleh air kotor. Mulutnya masih ternganga. Riana mengguncang bahunya dan berteriak, Mas! Mas! Sebenarnya apa yang terjadi?" Bibir Bagas bergetar hebat. Suara bisik-bisik para pedagang pasar berdengung di telinganya. Di dalam sedan, suasananya seperti dunia lain. Pemanas yang mengeluarkan udara hangat, jok kulit yang lembut, dan aroma kayu yang menenangkan.
Yulia meletakkan kedua tangannya yang sudah mengering dari darah ikan di atas pangkuannya, duduk dengan punggung tegak. Ia merasa tidak nyaman, takut celemeknya akan menodai jok kulit yang mahal. Pak Baskoro, yang duduk di seberangnya, memberi isyarat kepada sekretarisnya. Sekretaris itu menuangkan teh hangat dari termos ke dalam cangkir dan menyodorkannya kepada Yulia. Yulia menerima cangkir itu dengan kedua tangan. Kehangatan yang menjalar di jari-jarinya membuatnya sadar betapa dingin tangannya selama ini. Anda pasti terkejut. Maaf karena tiba-tiba membawa Anda seperti ini, kata Pak Baskoro pelan sambil memegang tongkatnya. Minta maaf? Justru saya yang dengan pakaian seperti ini, masuk ke mobil semewah ini. Yulia menunduk, menatap celemeknya yang kotor. Pak Baskoro menggelengkan kepalanya perlahan. Penampilan Nona saat ini adalah persis seperti yang saya cari. Yulia memiringkan kepalanya sambil memegang cangkir teh. Panggilan Nona terasa sangat tidak cocok untuknya. Pak Baskoro menatap mata Yulia dengan tenang, lalu dengan suara rendah dan jelas. Ia mulai bercerita. 3 tahun lalu, di sebuah panti jompo kecil di pinggiran Bogor. Di ujung koridor yang catnya sudah mengelupas, di sebuah kamar pribadi, seorang pria tua yang tinggal tulang terbaring di tempat tidur. Pria itu adalah Baskoro Wijoyo. Saat itu, perebutan kekuasaan yang berdarah sedang terjadi di dalam Nusantara Group. Bahkan ada pihak yang mengancam nyawanya. Pak Baskoro, hanya dengan 2 orang kepercayaannya, melarikan diri dari Jakarta dan bersembunyi di panti jompo itu dengan menyamar sebagai lansia biasa tanpa keluarga. Kondisi fisik dan mentalnya berada di titik terendah. Makanan yang disajikan di depannya tidak ia sentuh. Bahkan untuk menelan seteguk air pun terasa sulit. Perawat yang membujuknya ia abaikan, ia hanya menatap dinding. Selama hampir 10 hari ia tidak makan apa-apa, tubuhnya menjadi kurus kering. Suatu malam, seorang wanita muda dengan tanda pengenal relawan masuk ke kamarnya membawa sebuah mangkuk di atas nampan. Wanita itu adalah Yulia. Yulia berjongkok di samping tempat tidur, membuka tutup mangkuk, dan mendekatkannya ke hidung pria tua itu. Aroma bubur sumsum yang wangi dengan campuran santan dan gula aren menyebar di dalam ruangan. Pria tua itu masih terbaring menghadap dinding. Yulia tidak peduli. Ia menyendokkan bubur dan mendekatkannya ke mulut pria tua itu. Kek, coba makan 1 suap saja. Ini saya buat sendiri. Kalau tidak enak, tidak usah dimakan lagi. Pria tua itu tidak bergerak. Yulia tidak menurunkan sendoknya. 5 menit, 10 menit berlalu. Yulia tetap dalam posisi itu, menahan kakinya yang kesemutan, dengan sabar memegang sendok dan menunggu. Pria tua itu perlahan menoleh. Dengan matanya yang cekung, ia menatap Yulia, lalu membuka bibirnya yang pecah-pecah. Yulia dengan cepat menyuapkan sendok itu ke mulutnya. Pria tua itu menelan 1 suap bubur. Jakunnya bergerak perlahan, dan setetes air mata mengalir dari sudut matanya yang terpejam. Sejak hari itu, Yulia setiap malam mengunjungi kamar itu. Mulai dari bubur sumsum, soto bening, hingga bubur nasi dengan saus tiram spesial. Tidak pernah 1 hari pun ia absen membawakan makanan hangat. Pria tua itu mulai makan masakan Yulia, tubuhnya perlahan berisi kembali. Sekitar sebulan kemudian, ia sudah bisa berjalan di koridor dengan bantuan tongkat. Di dalam sedan, mata Yulia yang mendengarkan cerita itu semakin membelalak. Tangannya yang memegang cangkir teh bergetar. Jadi, kakek itu adalah Bapak? Suara Yulia bergetar. Ia teringat wajah kakek tua yang pemarah dan selalu menatap dinding itu. Kakek keras kepala yang selalu mengomel jika disuruh makan, tetapi selalu menghabiskan makanannya sampai bersih. Ternyata, dia adalah konglomerat yang duduk di hadapannya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Ada orang yang tidak bisa makan, jadi saya hanya memasakkannya, kata Yulia sambil menunduk dan memegang erat cangkir tehnya. Pak Baskoro menekan tongkatnya dan bertanya perlahan. Saya ingin bertanya satu hal. Seseorang dengan keahlian luar biasa seperti Anda, kenapa bisa berakhir menjual ikan? Bahu Yulia sedikit tersentak. Ia menatap deretan pohon yang berlalu di luar jendela, lalu dengan suara datar ia mulai berbicara. Seperti yang Bapak lihat di pasar tadi, pria itu, Bagas Prakoso, dia mantan suami saya. Yulia menatap tangannya di pangkuan dan melanjutkan.
Saya punya buku resep yang saya tulis selama lebih dari 10 tahun. Komposisi bumbu, metode fermentasi, suhu, waktu, semuanya tertulis di sana. Pria itu mengambil semuanya dan mematenkannya atas namanya sendiri. Suara Yulia terdengar tenang, tetapi ujung jarinya yang berada di pangkuan memutih karena menahan emosi. Setelah menandatangani surat cerai, yang tersisa di tangan saya hanyalah satu koper pakaian. Dia mengambil buku resep yang saya tulis selama puluhan tahun, mematenkannya atas namanya, dan bahkan membangun bisnis waralaba dengan bumbu buatan saya. Dengan uang itu, dia membelikan barang-barang mewah untuk wanita itu dan mengendarai mobil impor. Sementara saya, tidak punya tempat tinggal. Selama sebulan saya menumpang di gudang milik para pedagang pasar. Mereka yang membantu saya dengan tulus hingga saya bisa memiliki lapak ikan kecil itu. Pak Baskoro mendengarkan dengan mulut terkatup rapat. Urat-urat di punggung tangannya yang memegang tongkat menonjol. Begitu cerita Yulia selesai, Pak Baskoro mengangkat tongkatnya dan menghentakkannya ke lantai mobil. Suara keras menggema di dalam mobil, membuat Yulia terkejut. Bibir Pak Baskoro bergetar karena marah, kerutan di sekitar matanya memerah. Berani-beraninya dia menghancurkan hidup penolongku seperti itu, dan bahkan datang ke pasar untuk membuat onar. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Pak Baskoro menepuk tangan Yulia dengan kedua tangannya dan berkata dengan tegas, dengan kekuatan Nusantara Group, saya pasti akan merebut kembali apa yang menjadi hak Anda. Sedan mewah itu meluncur masuk ke tempat parkir bawah tanah gedung kantor pusat Nusantara Group. Setelah naik lift pribadi ke lantai paling atas, Yulia tiba di ruang kerja direktur. Memandang pemandangan kota Jakarta dari balik jendela kaca raksasa, kakinya terasa lemas. Pak Baskoro berdiri di depan layar besar. Di layar itu, terpampang foto sebuah pabrik besar yang berlokasi di salah satu negara Asia Tenggara. Saat ini, pabrik kami di luar negeri yang telah menelan investasi triliunan rupiah sedang berhenti beroperasi. Kami mencoba membuat bumbu dengan bahan baku lokal, tetapi kami tidak bisa menghilangkan bau langu khas dari bahan tersebut. Jika terus begini, semua produk yang sudah dibuat harus kami buang. Pak Baskoro menurunkan tangannya yang menunjuk ke layar dan menatap Yulia lurus-lurus. Saya tidak pernah melupakan rasa bumbu yang Anda buatkan di panti jompo. Dengan resep itu, saya yakin bau langu ini bisa diatasi. Saya mohon Anda bersedia menjadi penasihat utama untuk proyek ini. Yulia menggosokkan kedua tangannya ke celemek. Rasanya tidak nyata, diminta menangani proyek bernilai triliunan dengan tangan yang berbau amis. Ia menggigit bibir dan menatap lantai, matanya menangkap ujung sepatu Pak Baskoro. Saat ia mengangkat kepala, Pak Baskoro menatapnya dengan tatapan yang teguh. Yulia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Saya akan mencobanya. Beberapa hari kemudian, di lobi utama kantor pusat Nusantara Group, Bagas berdiri di depan meja resepsionis, sambil membawa tas berisi dokumen proposal. Sambil menunggu orang yang akan ia temui, ia mengedarkan pandangan ke sekeliling lobi. Matanya berhenti di satu titik. Di depan lift pribadi yang tidak bisa diakses oleh umum, ia melihat punggung seorang wanita yang tidak asing. Wanita itu masuk ke dalam lift diantar oleh dua orang pengawal. Tepat sebelum pintu tertutup, wanita itu sedikit menoleh. Mata Bagas terbelalak. Yulia Sari, gumam Bagas sambil melangkah mendekati lift, tetapi pintunya sudah tertutup. Bagas menggertakkan pegangan tasnya dan mendengus. Apa-apaan ini? Cuma modal tampang, berhasil merayu direktur dan dapat posisi, ya? Paling-paling cuma jadi pajangan di lobi. Bagas berbalik sambil berdecak, saat itu seorang staf dari Nusantara Group menghampirinya dan menyerahkan sebuah amplop. Pak Bagas, wewenang persetujuan akhir untuk kontrak kerjasama ini telah diubah, penasihat utama kami yang baru direkrut yang memegang keputusan final. Bagas menerima dokumen itu sambil mengangkat alis. Penasihat utama? Siapa itu? Informasi pribadi beliau bersifat rahasia, jadi kami tidak bisa memberitahukannya. Namun, tanpa persetujuan beliau, kontrak tidak bisa dilanjutkan. Staf itu membungkuk dan pergi. Bagas mengelus dagunya dan menyipitkan mata. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon sekretarisnya. "Hei, Rina, katanya ada posisi baru di Nusantara Group, penasihat utama. Kita harus menjilat orang ini, jadi siapkan hadiah yang mahal, jam tangan atau stick golf, yang pasti berkelas."
Bagas mematikan telepon dan melirik lagi ke arah lift. Lampu indikator lantai di atas pintu lift berhenti di lantai paling atas. Bagas sangat menginginkan kontrak dengan Nusantara Group. Jika berhasil mendapatkannya, omzet perusahaannya bisa naik 2 kali lipat. Namun, yang menghalangi rencananya adalah area pasar tempat lapak Yulia berada. Bagas, bersama Riana, membentangkan peta area pasar di kantornya. Jika aku bisa memegang hak pembangunan kembali area pasar ini, aku bisa menawarkannya sebagai lokasi gudang logistik kepada Nusantara Group. Dengan begitu, kontrak pasti di tangan kita. Bagas mengetuk-ngetuk satu titik di peta dengan pulpennya. Riana menyandarkan dagunya di bahu Bagas dan menatap peta. Tapi Mas, bagaimana kalau toko-toko di sana tidak mau pindah? Kalau tidak mau pindah, ya kita buat mereka pindah. Bagas melipat peta sambil tersenyum licik. Ujung pulpennya menunjuk tepat ke lokasi lapak Yulia di peta. Terutama toko si nenek sihir itu, posisinya tepat di tengah. Seperti paku yang menancap. Kita harus singkirkan itu dulu. Bagas melempar pulpennya ke meja dan mengambil ponsel. Ia menekan sebuah nomor di daftar kontaknya dan berkata dengan suara rendah, "Bang, ini aku, Bagas. Kirim beberapa orang, ya? Malam ini, ke arah pasar. Tidak perlu sampai besar-besaran. Cukup bikin sedikit keributan." Malam itu, sudah lewat tengah malam. Lorong pasar gelap gulita, toko-toko sudah tutup dan tidak ada orang. Hanya suara kucing mengeong sesekali terdengar. Di bawah cahaya lampu jalan, 5 atau 6 pria berjaket hitam berjalan berbaris. Tangan mereka memegang pipa besi dan palu. Di belakang mereka, Bagas mengikuti dengan topi yang ditarik menutupi wajahnya. Selesaikan dengan cepat. Bongkar rolling door-nya, hancurkan semua yang ada di dalam. Terutama guci-guci itu, jangan sisakan satu pun, perintah Bagas sambil menunjuk ke arah lapak Yulia. Seorang preman mengangkat pipa besinya dan menghantam rolling door lapak Yulia dengan keras. Suara dang, yang memekakkan telinga bergema di lorong pasar yang sepi. Lampu di dalam lapak menyala, Yulia ternyata masih bekerja di belakang lapak, mencampur bumbu. Mendengar suara besi dari balik rolling door, Yulia langsung bangkit dan berlari ke depan. Melalui celah rolling door, ia bisa melihat bayangan pria-pria yang memegang pipa besi. Yulia merentangkan kedua tangannya, membelakangi dan menahan rolling door. Jantungnya berdebar kencang sampai ke tenggorokan, telinganya berdengung, tetapi ia menggertakkan gigi dan menancapkan kedua kakinya di lantai. "Ini tokoku. Kalian tidak akan bisa masuk." Suara Yulia bergetar, tetapi matanya menatap tajam bayangan di balik celah rolling door. Seorang preman mendengus dan menghantam rolling door lagi. Pintu besi itu bergetar hebat di punggung Yulia. Guncangan yang terasa di tulang punggungnya membuat giginya bergemeletuk. Preman lain memasukkan tangannya melalui celah rolling door yang sedikit terangkat dan menjatuhkan rak di dalam. Piring dan mangkuk jatuh ke lantai, pecah berantakan. Pecahan kaca beterbangan hingga ke dekat kaki telanjang Yulia. Kepala preman itu menunjuk ke arah guci-guci coklat yang berjejer di sudut lapak. "Hancurkan guci-guci itu dulu." Wajah Yulia langsung pucat pasi. Itu adalah guci-guci berisi bumbu yang telah ia fermentasi selama berbulan-bulan, begadang setiap malam. Yulia melepaskan punggungnya dari rolling door dan berlari memeluk guci-guci itu. "Jangan. Ini jangan." Air mata panas menetes dari mata Yulia ke atas guci. Bahunya bergetar hebat saat ia memeluk guci-guci itu dengan sekuat tenaga. Tepat pada saat itu, dari arah pintu masuk pasar terdengar suara decitan ban yang tajam. 3 mobil van hitam berhenti mendadak di depan lapak. Pintu mobil terbuka serentak. Belasan pria dan wanita berjas turun dengan sigap. Pria paruh baya di barisan depan mengeluarkan selembar dokumen dari tasnya. Di belakangnya, pengawal berjas hitam membentuk barisan seperti dinding, menghalangi para preman. Pengacara utama itu menyodorkan dokumen ke depan wajah kepala preman dan berkata, "Tempat ini terdaftar sebagai fasilitas penelitian pribadi milik penasihat utama Nusantara Group. Hentikan segera tindakan perusakan properti ini. Jika tidak, kami dari pihak Nusantara Group akan menuntut ganti rugi dan mengajukan gugatan hukum secara bersamaan." Mendengar nama Nusantara Group, pipa besi di tangan para preman itu perlahan turun. Bagas, yang bersembunyi di belakang, maju ke depan dengan tidak percaya. "Apa katamu? Penasihat utama? Apa hubungannya lapak ikan kumu ini dengan Nusantara Group?" Suara Bagas terdengar serak.
Pengacara utama itu memandang Bagas dari atas ke bawah, lalu dengan wajah datar ia menjawab, "Saya tidak tertarik siapa Anda. Kami hanya akan meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang Anda lakukan di sini. Sebaiknya Anda pergi sebelum polisi tiba." Telinga Bagas memerah padam. Tetapi ketika para pengawal melangkah maju, Bagas hanya bisa mengepalkan tangan dan mundur. Para preman sudah melempar pipa besi mereka dan kabur dari pasar. Bagas menggertakkan giginya dan berbalik, matanya bertemu dengan Yulia yang sedang memeluk Guci di balik celah rolling door. Mata Bagas berkilat karena cemas dan marah, tetapi ia hanya bisa diam dan menghilang ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, Bagas menggebrak meja kantornya sambil menempelkan ponsel ke telinga. "Saya hanya minta diaturkan pertemuan dengan penasihat utama. Perusahaan kami ingin membahas kontrak kerjasama." Dari seberang telepon, terdengar suara tegas dari staf Nusantara Group. "Maaf, Pak Bagas. Jadwal penasihat utama tidak dipublikasikan, permintaan pertemuan tidak bisa kami penuhi." Telepon terputus. Bagas melempar ponselnya ke meja. Riana, yang sedang merawat kukunya di sofa, mengangkat kepala. "Mas, sudah pasti perempuan itu main belakang sama petinggi Nusantara Group. Kita sebarkan saja gosipnya. Bilang saja dia dapat posisi karena menjual diri. Kalau gosipnya menyebar, dia dan Nusantara Group pasti akan kerepotan." Bagas mengangguk dan mengusap dagunya. Ia juga mencoba menyuap karyawan internal Nusantara Group untuk mencari tahu identitas penasihat utama, tetapi selalu gagal. Pak Baskoro telah memberlakukan tingkat keamanan tertinggi untuk informasi pribadi penasihat utama. Hanya Pak Baskoro dan kepala sekretarisnya yang bisa mengaksesnya. Sementara itu, Yulia berada di laboratorium canggih yang disediakan oleh Nusantara Group. Meja stainless steel dipenuhi wadah pencampur berbagai ukuran, dan ruang fermentasi dengan pengatur suhu dan kelembapan otomatis tersedia di dalam laboratorium. Yulia, dengan sarung tangan, sedang menyesuaikan rasio ekstrak bumbu setetes demi setetes di depan timbangan digital. Ia memejamkan mata dan mencicipi satu sendok. Begitu rasa menyebar di mulutnya, matanya terbuka lebar, dan senyum tipis tersungging di bibirnya. Pak Baskoro masuk ke laboratorium sambil memegang tongkatnya. Yulia menyajikan bumbu yang sudah jadi di piring kecil di hadapan Pak Baskoro. Pak Baskoro mengambil satu sendok dan perlahan mencicipinya. Ia memejamkan mata, lalu membukanya kembali. Tangannya yang memegang sendok sedikit bergetar. "Ini dia, Nona. Rasa ini yang saya cari. Dengan bumbu ini, bau langu dari pabrik di luar negeri pasti bisa diatasi." Suara Pak Baskoro penuh keyakinan. Yulia melepas sarung tangannya, mengelapnya di celemek, dan menunduk dalam diam. Di sisi lain, Yulia, dengan bantuan pengacara yang diperkenalkan Pak Baskoro, diam-diam mulai mempersiapkan proses hukum untuk membatalkan paten resep yang dicuri Bagas. Tangannya yang membolak-balik tumpukan dokumen terasa dingin, tetapi tatapan matanya begitu kuat dan teguh. Malam yang sama, Bagas tidak bisa tidur. Memikirkan bahwa insiden preman di pasar mungkin sudah sampai ke telinga Nusantara Group dan kontraknya bisa hangus, ia hanya bisa menatap langit-langit kamar sampai jam 4 pagi. Bagas bangkit dan mengambil ponselnya. Ia menekan nomor Yulia dan mulai mengetik pesan. "Yulia, aku tahu selama ini aku keterlaluan. Aku akan berikan uang damai, kita bertemu, ya." Setelah menekan tombol kirim, Bagas meletakkan ponsel di dadanya dan menunggu balasan. Pada saat yang sama, di sofa laboratorium, ponsel Yulia yang sedang tertidur menyala. Yulia meraih ponselnya dalam keadaan setengah sadar. Nama Bagas dan isi pesannya terpampang jelas di layar. Yulia menatap layar itu cukup lama, lalu sudut bibirnya sedikit terangkat. Jari jempolnya bergerak ke tombol hapus dan menekannya. Pesan dari Bagas hilang tanpa jejak. Yulia menyelipkan ponselnya di bawah bantal sofa dan kembali memejamkan mata. Beberapa minggu kemudian, di aula besar kantor pusat Nusantara Group, lampu gantung kristal menyala terang. Di atas panggung, meja panjang dengan taplak putih dipenuhi piring bernomor yang berjejer rapi. Kursi penonton penuh sesak oleh para eksekutif perusahaan besar dan perwakilan mitra bisnis. Ini adalah acara uji buta. Blind test, final untuk peluncuran produk baru Nusantara Group sekaligus pemilihan mitra kerjasama. Siapa pembuat bumbu dirahasiakan, pertarungan murni berdasarkan rasa.
Bagas duduk di barisan depan, terus-menerus menjulurkan lehernya mengamati sekitar. Setiap kali seorang eksekutif Nusantara Group lewat, ia langsung berdiri, membungkuk, dan menyodorkan kartu nama dengan senyum lebar. Seorang eksekutif menerima kartu namanya dengan anggukan singkat dan berlalu. Bagas masih tetap membungkuk ke arah punggungnya. Riana di sebelahnya menarik lengan Bagas dan berbisik. "Mas, tenang sedikit. Semua orang melihatmu. Diam. Kalau hari ini berhasil, semua masalah selesai." Bagas menepis tangan Riana dengan kasar. Hari ini, ia mendaftarkan bumbu yang dibuat dari resep curian Yulia. Keringat di dahinya ia seka dengan sapu tangan dari saku jasnya, matanya tidak henti-hentinya bolak-balik antara panggung dan meja juri. Meja juri berada tepat di depan panggung. Pak Baskoro duduk di tengah, diapit oleh 4 eksekutif Nusantara Group dan 3 kritikus kuliner ternama. Di depan mereka, hanya ada piring-piring bernomor. Identitas perusahaan pembuat bumbu baru akan diumumkan setelah penilaian selesai. Penilaian dimulai dari piring pertama. Para juri mencicipi bumbu, sesekali memiringkan kepala atau menulis catatan. Tiba giliran piring nomor 3, piring berisi bumbu buatan Bagas. Bagas mencengkeram sandaran kursi dengan kedua tangan, mengamati setiap gerak bibir para juri. Saat sendok masuk ke mulut juri, tanpa sadar Bagas menahan napas. Seorang kritikus kuliner mengerutkan kening begitu mencicipi bumbu dari piring nomor 3. Ia meletakkan sendoknya dengan kasar, minum seteguk air, lalu menoleh ke kritikus di sebelahnya. Tidak ada kedalaman rasa sama sekali. Awalnya kuat, tapi yang terasa setelahnya hanya MSG. Lidah sampai terasa kebas karena terlalu asin. Kritikus lain menggelengkan kepala dan menuliskan skor rendah di lembar penilaian. Seorang eksekutif Nusantara Group bahkan mendorong piring nomor 3 menjauh dan meneguk air. Senyum di wajah Bagas mulai memudar. Tangannya yang menarik-narik dasi memutih, dan keringat mengalir di pelipisnya. Riana menyentuh lengannya, tetapi Bagas tidak bergerak, matanya terpaku pada panggung. Penilaian berlanjut. Piring keempat, kelima, keenam berlalu, para juri memberikan skor dengan ekspresi datar. Ketika giliran piring ketujuh, suasana di aula berubah drastis. Kritikus pertama mengambil sesendok bumbu dari piring nomor 7. Belum sempat ia menelannya, matanya membelalak. Tangannya yang memegang sendok berhenti di udara. Ini apa?" Kritikus itu menarik piring lebih dekat dan menyendok lagi. Para juri lain bergantian mencicipi bumbu dari piring nomor 7, dan satu persatu ekspresi mereka berubah. Rasa asli bahan-bahannya tetap terasa, tapi tidak ada bau langu sama sekali. Bagaimana bisa menghasilkan rasa akhir yang sedalam ini? Proses fermentasinya pasti sangat lama. Sepakat? Nilai tertinggi. Sementara para kritikus mengangguk dan menuliskan skor di lembar penilaian, Pak Baskoro dengan tenang meletakkan sendoknya. Ia perlahan memejamkan mata, lalu membukanya kembali dengan senyum tipis di bibirnya. Tangannya di bawah meja menggenggam erat tongkatnya. Setelah penilaian selesai, Pak Baskoro bangkit. Sambil memegang tongkat, ia perlahan menaiki tangga ke atas panggung. Seorang panitia memberikan mikrofon, dan Pak Baskoro memegangnya sambil menyapu pandang ke seluruh penonton. Aula menjadi sunyi senyap. Bumbu yang mendapatkan nilai tertinggi hari ini adalah dari piring nomor 7. Tepuk tangan bergemuruh dari berbagai sudut. Pak Baskoro mengangkat tangan untuk menenangkan penonton. Lalu melanjutkan, pengembang bumbu ini adalah penasihat utama Nusantara Group, orang yang telah membawa proyek ini menuju kesuksesan. Sekarang, saya akan perkenalkan beliau. Pak Baskoro mengulurkan tangannya ke arah belakang panggung. Semua mata tertuju ke sana. Bagas pun menjulurkan lehernya, ingin tahu siapa sebenarnya penasihat utama itu. Keringat membasahi telapak tangannya. Pintu di belakang panggung terbuka. Seorang wanita dengan setelan biru tua yang rapi muncul. Dengan bahu tegap, ia berjalan langkah demi langkah melintasi panggung. Cahaya lampu sorot menerangi wajahnya. Mata Bagas terbelalak. Mulutnya setengah terbuka, ia menggosok-gosok matanya dan menatap panggung lagi, rasanya seperti ada yang meninju dadanya dengan keras. Yulia Sari, gumam Bagas sambil berdiri dari kursinya. Ia mengguncang lengan Riana dengan kasar. Hei, itu Yulia, kan? Itu benar-benar Yulia? Mataku tidak salah lihat, kan?
Riana menatap Yulia di atas panggung dengan mulut ternganga. Buku acara yang ia pegang jatuh ke lantai, ia bahkan tidak menyadarinya. Wanita yang ia lihat di pasar dengan celemek bau amis membersihkan jeroan ikan, kini berdiri di atas panggung di bawah sorotan lampu, disaksikan oleh ratusan orang. Yulia membungkuk ringan kepada Pak Baskoro dan menerima mikrofon. Tangannya sedikit bergetar, tetapi setelah menyapu pandang ke seluruh penonton, suaranya terdengar rendah dan tenang. Selamat siang. Saya Yulia Sari, penasihat utama proyek produk baru Nusantara Group. Aula menjadi hening. Yulia mulai menjelaskan proses pengembangan bumbunya, kisah tentang ratusan kali percobaan untuk menghilangkan bau langu bahan baku, tentang begadang di laboratorium untuk mencatat perubahan rasa karena perbedaan satu tetes. Suaranya rendah, tetapi setiap kata penuh dengan bobot. Penonton mendengarkan dengan saksama, tanpa suara batuk sekalipun. Di tengah-tengah presentasi, pandangan Yulia berhenti di barisan depan. Matanya bertemu langsung dengan Bagas yang berdiri terpaku. Yulia tidak mengalihkan pandangannya. Ia menatap lurus ke mata Bagas dan berkata dengan jelas, suku kata demi suku kata. Bumbu ini bukan sekadar produk bagi saya, ini adalah kunci untuk merebut kembali hidup saya yang telah dicuri. Keheningan menyelimuti aula. Wajah Bagas menjadi pucat pasi, kakinya lemas. Ia mencoba berpegangan pada sandaran kursi, tetapi jari-jarinya tidak bertenaga. Riana mencoba menariknya untuk duduk, tetapi Bagas tidak bisa melepaskan pandangannya dari Yulia di atas panggung. Acara selesai dan berlanjut ke sesi ramah tamah. Di aula yang luas, meja-meja berisi anggur dan makanan ringan berjejer, para eksekutif dan kritikus mengerumuni Yulia, menjabat tangannya dan memberikan selamat. Saat Yulia sedang tersenyum sambil memegang gelas anggur, Bagas menerobos kerumunan dan mendekatinya. Jasnya kusut, dasinya miring. Yulia, ini aku. Bagas. Kita perlu bicara. Saat Bagas mengulurkan tangan, dua orang pengawal langsung menghalanginya. Bagas meninggikan suaranya ke arah Yulia di balik bahu pengawal. Hei, ini aku. Apa kau tega melakukan ini padaku? Yulia dengan tenang membawa gelas anggurnya ke bibir dan menyesapnya. Ia tidak melirik Bagas sama sekali. Saat itu, dari belakang terdengar suara tongkat yang mengetuk lantai. Pak Baskoro berhenti di depan Bagas. Ia menatap Bagas dengan mata tuanya yang tajam dan berkata dengan suara rendah dan dingin. Bumbu yang kau ajukan itu sudah dibuang ke tempat sampah. Rasanya memang cocok di sana. Mata Bagas terbelalak. Wajahnya memerah dari telinga hingga ke seluruh wajah. Amarah yang membuncah di dadanya tidak tertahankan. Bagas menunjuk Pak Baskoro dan berteriak. Ini semua karena perempuan jalang itu merayu Bapak. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia dapat posisi karena melobi di belakang. Suasana menjadi riuh. Para tamu yang memegang gelas anggur serempak menoleh ke arah Bagas. 4 orang pengawal memegangi lengan Bagas. Bagas meronta, tetapi kedua lengannya dipelintir dan ia diseret keluar dari aula. Lepaskan. Aku Bagas Prakoso. Aku tidak akan tinggal diam. Teriakan Bagas menjauh di ujung koridor. Riana dengan panik mengambil tasnya dan berlari menyusul Bagas. Pintu aula yang berat tertutup dengan suara boom. Yulia dengan tenang meletakkan gelas anggurnya di meja. Ia menatap ke arah pintu yang tertutup. Sampai suara teriakan Bagas benar-benar hilang, Yulia tidak bergerak. Tangan kanannya perlahan mengepal. Kukunya menancap di telapak tangannya, tetapi Yulia tidak bergeming. Bibirnya bergerak tanpa suara. Ini baru permulaan. Sebulan kemudian, aula konvensi kantor pusat Nusantara Group penuh sesak oleh orang-orang dari seluruh dunia. Ini adalah hari peluncuran global. Di pintu masuk, penerjemah untuk para pembeli dari berbagai negara berbaris. Kursi wartawan dipenuhi kamera dan mikrofon. Di layar besar di atas panggung, logo Nusantara Group berputar perlahan. Pada saat yang sama, di dekat pintu masuk wartawan, Bagas berdiri. Ia tidak punya undangan. Ia berhasil mendapatkan kartu pers dengan menyogok seorang wartawan asing di tempat parkir. Dengan kartu pers palsu di lehernya, Bagas yang mengenakan topi baseball menyelinap masuk ke dalam aula. Ia duduk di sudut barisan belakang, matanya terus mengawasi panggung, tangannya di dalam saku mengepal dan bergetar. Lampu panggung menyala, dan Yulia naik ke atas panggung.
Dengan celemek putih di atas setelan birunya, Yulia berdiri di depan meja masak. Di bawah sorotan beberapa kamera, Yulia memulai demonstrasi memasak bumbu secara langsung. Gerakan tangannya yang memotong bahan, mengatur api, dan mengaduk bumbu dengan spatula kayu ditampilkan di layar besar. Seluruh aula menahan napas, menyaksikan setiap gerakan Yulia. Setelah demonstrasi selesai, seorang perwakilan pembeli naik ke panggung, mencicipi bumbu, dan mengacungkan jempolnya. Tepuk tangan meriah menggema di aula. Tepat saat Yulia melepas celemeknya dan membungkuk kepada penonton, dari barisan belakang terdengar suara kursi jatuh. Bagas berdiri, melempar topinya, dan berlari menerobos kerumunan wartawan ke depan panggung. "Wanita ini adalah mata-mata industri," teriak Bagas, suaranya menggema di seluruh aula. Suara tepuk tangan berhenti seketika. Ratusan pasang mata tertuju padanya. Bagas, dengan napas terengah-engah, menunjuk Yulia di atas panggung. "Wanita itu mencuri resep rahasia perusahaan kami dan menjualnya ke Nusantara Group. Bumbu itu aslinya milik saya. Saya yang mengembangkannya." Aula menjadi gaduh seperti sarang lebah. Para pembeli bertanya kepada penerjemah mereka, dan para wartawan serempak mengarahkan kamera ke Bagas. Yulia di atas panggung tidak bergerak, bibirnya terkatup rapat menatap Bagas. Tidak ada kegoyahan di matanya. Seolah-olah, ia telah menunggu saat ini. Saat itu, Pak Baskoro, yang duduk di meja juri, perlahan bangkit. Ia berjalan ke lorong di samping panggung dan memberi isyarat kepada panitia, "Nyalakan layarnya." Suara Pak Baskoro terdengar rendah, tetapi jelas terdengar di seluruh aula melalui mikrofon. Layar besar di atas panggung menyala, memutar sebuah video. Sebuah dapur tua muncul di layar. Dapur panti jompo 3 tahun lalu. Yulia dengan tanda pengenal relawan sedang membuat bumbu. Adegan Yulia memasukkan bahan ke panci, mengatur api, dan mencicipi bumbu terekam dengan jelas. Video berganti, menampilkan lembar demi lembar buku catatan tulisan tangan Yulia dengan tanggal yang jelas. Rasio campuran, suhu fermentasi, waktu, semua tercatat rapi dengan tulisan tangan Yulia. Tanggal di buku catatan itu 2 tahun lebih awal dari tanggal paten yang diajukan Bagas. Aula kembali berbisik. Para wartawan memastikan tanggal di layar dan menoleh ke arah Bagas. Wajah Bagas mulai pucat. Layar berganti lagi. Kali ini, rekaman CCTV dari koridor panti jompo. Di sudut kanan bawah layar, tanggal dan waktu tercetak jelas. Bagas terlihat membuka pintu panti dengan kasar. Ia berjalan cepat ke dapur dan berteriak pada Yulia. Saat Yulia mundur, tangan Bagas dengan cepat menyambar buku catatan di atas meja. Adegan Bagas memasukkan buku itu ke dalam jasnya dan pergi tanpa menoleh terekam dengan sangat jelas. Ratusan orang di dalam aula menahan napas. Pak Baskoro mengambil mikrofon dan menunjuk ke layar. Video ini tidak sengaja terekam oleh kamera keamanan yang terpasang di panti jompo saat itu. Adegan orang itu mencuri buku catatan penelitian Nona Yulia Sari terekam dengan jelas. Kedua lutut Bagas mulai lemas. Wajahnya pucat seperti kertas, bibirnya bergetar, tidak ada satu kata pun yang keluar. Para wartawan serempak bangkit dan mengarahkan kamera ke Bagas. Kilatan lampu blitz menyambar-nyambar dari segala arah. Bagas menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tetapi kemanapun ia menoleh, cahaya blitz menusuk matanya. Pak Baskoro menghentakkan tongkatnya sekali dan melangkah maju. "Kami tidak akan berbisnis dengan pencuri kehidupan orang lain, itulah prinsip Nusantara Group." Suara Pak Baskoro menggema saat para pembeli mengangguk dan bertepuk tangan. Yulia menuruni tangga panggung, langkah demi langkah, menuju Bagas yang dikelilingi kilatan lampu blitz. Ia berhenti tepat di depan Bagas yang meringkuk menutupi wajahnya. Bagas mengintip Yulia dari sela-sela lengannya. Wanita yang ia usir dengan tangan kosong 3 tahun lalu kini berdiri menatapnya dari atas. Yulia tidak menghindari tatapannya. "Yang kau curi bukan hanya resep, tapi juga nuranimu." Suara Yulia tidak bergetar. Satu kalimat yang rendah dan jelas itu tenggelam dalam keheningan aula. Mulut Bagas membuka dan menutup, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saat itu, pintu belakang aula terbuka, dan 4 orang polisi masuk dengan langkah cepat. Para wartawan menyingkir, dan polisi berhenti di depan Bagas. "Bagas Prakoso, Anda kami tangkap atas tuduhan pengerusakan properti dan pencurian dengan pemberatan."
Polisi memborgol kedua tangan Bagas di belakang punggungnya. Begitu logam dingin menyentuh pergelangan tangannya, seluruh tubuh Bagas bergetar hebat. Dengan tangan terborgol, Bagas menoleh ke arah Yulia. Matanya merah dan bengkak, ingus mengalir di atas bibirnya. "Yulia, tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku akan hancur kalau begini, kumohon," suara Bagas terdengar parau. Polisi menarik lengannya, tetapi Bagas meronta, mencoba mendekati Yulia. Yulia hanya menatap Bagas. Lama, dalam diam, ia teringat hari 3 tahun lalu, saat ia menandatangani surat cerai dan melangkah keluar pintu dengan satu koper kosong. Sudut mata Yulia sedikit bergetar, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Yulia perlahan berbalik. Ia memunggungi Bagas dan melangkah ke arah panggung. "Yulia! Yulia!" Di belakangnya, suara Bagas yang memanggil namanya semakin mengecil, tetapi Yulia tidak berhenti. Polisi menyeret Bagas keluar dari aula. Begitu pintu berat tertutup, suara tangisan Bagas terputus. Para wartawan mengerumuni Yulia. Mikrofon dan alat perekam disodorkan ke depan mulutnya. "Nona Yulia, bagaimana perasaan Anda sekarang? Tolong berikan komentar tentang keberhasilan merebut kembali resep Anda." Pertanyaan datang dari segala arah. Tetapi Yulia diam sejenak. Ia menggenggam mikrofon dengan tangan kanannya, menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka mulut. "Saya hanya ingin melindungi rasa dari masakan yang saya buat." Suara Yulia terdengar tenang. Tangan kirinya yang menopang mikrofon terkepal erat di samping pahanya, kuku-kukunya meninggalkan bekas bulan sabit di telapak tangannya. Namun, senyum tipis tersungging di bibirnya saat ia menatap para wartawan. Di tengah kilatan lampu blitz yang tak henti-hentinya, Yulia berdiri tegap dengan bahu yang tegak. Bagas dibebaskan. Ia keluar dari tahanan setelah membayar uang jaminan yang besar dan menyewa pengacara handal. Tetapi tempat ia kembali sudah seperti puing-puing. Di atas meja kantornya, tumpukan surat gugatan dari para mitra waralaba menggunung. Sekretarisnya sudah mengemasi barang-barangnya dan pergi. Kontrak dengan Nusantara Group batal, dan skandal di acara peluncuran menjadi berita nasional. Separuh dari gerai waralaba bumbu Bagas mengumumkan akan mencabut papan nama mereka, pemasok juga satu persatu meninggalkannya. Saldo di rekening perusahaan sudah menipis. Bagas berdiri di tengah kantor yang kosong, mengambil selembar surat gugatan, tangannya gemetar saat membaca tulisan di atasnya. Ia meremas surat itu dan melemparkannya ke lantai. Riana membuka pintu kantor. Ia berjalan menginjak surat-surat yang berserakan dan berdiri di depan Bagas. "Mas, kamu mau diam saja begini?" Bagas tidak mengangkat kepala. Riana mengguncang bahunya. "Ini semua gara-gara siapa? Kalau bukan karena perempuan itu, kita tidak akan seperti ini. Kita tidak boleh kalah. Kita harus hancurkan dia." Bagas perlahan mengangkat kepala. Matanya yang merah menatap Riana. "Hancurkan bagaimana? Di belakangnya ada Nusantara Group. Apa yang didukung Nusantara Group? Bumbu buatan perempuan itu, kan? Kita buat saja bumbu itu tidak bisa digunakan. Kalau lini produksinya hancur, Nusantara Group dan perempuan itu tidak akan bisa bangkit lagi," bisik Riana di telinga Bagas. Kilatan api muncul di mata Bagas yang merah. Malam itu, Bagas dan Riana duduk di sofa menonton televisi. Di layar berita, tampak pabrik Nusantara Group dan seorang penyiar melaporkan bahwa mereka akan segera memulai produksi massal. Sebuah tangki raksasa berisi ekstrak bumbu sempat terlihat di layar. Bagas menghentikan tangannya yang memegang remote dan menatap layar dengan tajam. "Itu dia. Ekstrak bumbunya ada di dalam tangki itu." Riana memegang lengan Bagas dan mengangguk. "Mas, kalau kita buat itu tidak bisa dipakai." Semuanya selesai. Beberapa hari kemudian, Riana mulai bergerak. Ia mengurung diri di rumah, duduk di depan laptop dan mulai memposting di berbagai forum online dan grup media sosial. Ia menyebarkan berita bohong bahwa bumbu baru Nusantara Group mengandung logam berat, ia bahkan membuat foto hasil uji lab palsu. Dengan menggunakan beberapa akun, ia saling membalas komentar untuk membuat berita itu tampak nyata. Berita itu menyebar dan opini publik mulai goyah. Di forum konsumen, muncul postingan boikot produk Nusantara Group. Harga saham perusahaan turun lebih dari 3% dalam sehari, dan telepon keluhan dari konsumen membanjiri kantor pusat.
Yulia mendengar berita itu di laboratoriumnya. Tangannya membeku saat membaca judul berita di layar ponselnya. Ia merasakan dadanya sesak, lalu meletakkan ponselnya tertelungkup di meja dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Pak Baskoro masuk ke laboratorium. Ia berdiri di depan Yulia dan berkata dengan tenang, "Nona, jika kita goyah, kita kalah. Kebohongan tidak akan bertahan lama. Orang yang menciptakan kebenaran tidak boleh goyah." Yulia menurunkan tangannya dan menatap Pak Baskoro. Tatapan Pak Baskoro begitu kokoh. "Perketat keamanan tim dan tingkatkan kontrol akses pabrik," perintah Pak Baskoro kepada kepala sekretarisnya. Yulia mengangguk dan kembali ke meja kerjanya. Sementara itu, Bagas bergerak melalui jalur lain. Ia menelepon seorang kenalan yang dulu pernah bekerja di perusahaan subkontraktor Nusantara Group. Di sebuah bar, Bagas menyelipkan amplop tebal kepada kenalannya. "Bang, masih ingat kode keamanan pabrik Nusantara? Kalau sudah ganti, tolong cari tahu." "Uang bukan masalah." Kenalannya membuka amplop, melihat isinya, lalu mengangguk. 2 hari kemudian, sebuah pesan berisi 8 digit angka masuk ke ponsel Bagas. Bagas tersenyum licik menatap angka-angka itu. Malam itu, hujan turun sangat deras. Di tengah badai, Bagas dan Riana, dengan jas hujan hitam, berdiri di depan pagar pabrik Nusantara Group. Di tangan Bagas, ada secari kertas berisi kode keamanan. Di tangan Riana, ada sebuah jeriken hitam besar berisi limbah industri. Ada jeda 30 menit setelah patroli satpam. "Kita harus selesaikan dalam waktu itu," bisik Bagas sambil memeriksa jam. Mereka menyelinap masuk melalui selokan di samping pagar. Suara langkah mereka tersamar oleh deru hujan. Di tengah kegelapan, jas hujan hitam mereka hanya sesekali terlihat saat kilat menyambar. Pada saat yang sama, Yulia masih di laboratorium memeriksa jadwal produksi. Matanya berhenti saat melihat layar sistem keamanan pabrik. Lampu alarm di area luar pabrik berkedip lalu mati. Yulia membuka riwayat alarm dan menemukan 3 catatan malfungsi. Punggungnya terasa dingin. Ia menelepon kepala sekretaris Pak Baskoro. "Pak, saya Yulia. Alarm keamanan pabrik sepertinya aneh. Ada beberapa catatan malfungsi berturut-turut. Saya akan segera periksa." "Nona tetap di laboratorium, jangan kemana-mana," jawab kepala sekretaris dengan nada tajam. Yulia tidak melepaskan pandangannya dari monitor. Di layar, hanya terlihat hujan deras yang terekam kamera, tetapi jantungnya berdebar semakin kencang. Saat itu, Bagas dan Riana telah tiba di depan gudang fermentasi bumbu. Bagas menekan 8 digit angka di panel keamanan. Lampu hijau menyala, dan pintu besi terbuka perlahan. Begitu mereka masuk, 4 tangki raksasa yang menjulang hingga ke langit-langit muncul dari kegelapan. Bagas berdiri di depan tangki terbesar. Matanya berkilat tertimpa cahaya lampu darurat merah. Ia meletakkan jeriken limbah di lantai dan memegang tutupnya. 1 jeriken ini cukup untuk merusak semua tangki ini, bumbu atau apapun itu, semuanya akan berakhir. Riana mengeluarkan ponselnya. "Tunggu, Mas, aku rekam ini. Nanti bisa berguna untuk mengancam Nusantara Group." Riana mengarahkan kamera ponselnya ke Bagas dan menekan tombol rekam. Bagas memutar tutup jeriken. Bau bahan kimia yang menyengat menyebar di dalam gudang. Tepat saat ia mengangkat jeriken untuk menuangkannya ke lubang masuk tangki, lampu di seluruh gudang tiba-tiba menyala terang. Tangan Bagas berhenti di udara. Ponsel Riana jatuh dari tangannya. Keduanya berteriak, menutupi mata dari cahaya yang menyilaukan dan jatuh terduduk. Saat itu, dari segala arah, terdengar suara langkah kaki. Dari balik tangki, dari sela-sela rak, dan dari kedua sisi pintu masuk, polisi bersenjata dan petugas keamanan Nusantara Group muncul serempak. 8 polisi dengan rompi anti peluru mengepung Bagas dan Riana. Jeriken limbah terlepas dari tangan Bagas dan jatuh ke lantai. Cairan kekuningan tumpah ke lantai beton. Bau kimia yang tajam semakin pekat. Riana meringkuk di lantai, memegangi kepalanya, tubuhnya gemetar hebat. Ponselnya yang jatuh masih menyala. Lampu merah rekamannya berkedip-kedip. Pintu utama gudang terbuka perlahan. Pak Baskoro muncul lebih dulu, diikuti oleh Yulia. Sepatu Pak Baskoro berhenti tepat di depan genangan limbah. Ia menatap Bagas yang meringkuk di lantai tanpa mengedipkan mata. Yulia berdiri di sampingnya, menatap Bagas dengan dingin.
Pak Baskoro menghentakkan tongkatnya. Tangki-tangki di gudang ini semuanya kosong. Bagas mengangkat kepalanya. Matanya yang merah menatap Pak Baskoro dengan mulut setengah terbuka. Ekstrak bumbu yang asli sudah kami pindahkan ke bunker bawah tanah kantor pusat seminggu yang lalu. Kode keamanan yang kau dapatkan dari karyawan yang kau suap itu juga sengaja kami bocorkan. Ini semua umpan. Kami sudah menunggumu di sini. Wajah Bagas menjadi pucat pasi. Bibirnya bergetar. Tidak ada satu kata pun yang keluar. Ia sadar telah masuk ke dalam perangkap. Yulia melangkah maju. Matanya yang dingin menatap Bagas. Aku tahu kau akan jatuh ke titik terendah. Tapi aku tidak menyangka kau akan bermain-main dengan makanan. Ini untuk dimakan manusia. Apa kau tidak berpikir siapa yang akan celaka jika kau menuangkan ini? Bagas menundukkan kepalanya. Saat itu, Riana yang terduduk di lantai tiba-tiba mengangkat kepala dan merangkak ke arah polisi. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya ikut. Dia yang menyuruh saya. Dia yang membawa limbah ini dan mengajak saya masuk. Riana menunjuk Bagas sambil menangis. Bagas menoleh ke arah Riana. Wanita yang baru saja bersamanya kini melimpahkan semua kesalahan padanya. Matanya dipenuhi rasa pengkhianatan yang berubah menjadi kemarahan. Hei, Riana. Kamu yang pertama kali bilang untuk merusak lini produksi bumbu. Kamu juga yang menyebarkan berita bohong di internet. Diam. Aku tidak tahu apa-apa. Teriak Riana sambil menutup telinganya. Seorang polisi maju dan menunjukkan sebuah dokumen kepada Riana. Nona Riana, kami sudah melacak semua catatan akses akun yang menyebarkan berita bohong tentang kandungan logam berat, jaringan internet dan ponsel yang digunakan untuk memposting semuanya terdaftar atas nama Anda. Mulut Riana ternganga. Wajahnya pucat pasi. Polisi memborgol tangannya di belakang. Polisi lain mendekati Bagas. Bagas Prakoso, Anda ditangkap atas percobaan memasukkan zat berbahaya ke dalam makanan, penyusupan, dan pencurian. Keduanya diseret keluar gudang. Di tengah hujan, lampu rotator mobil polisi berkedip-kedip. Bagas dan Riana dimasukkan ke dalam mobil polisi yang berbeda. Keesokan paginya, Nusantara Group mengadakan konferensi pers darurat. Di layar besar, diputar rekaman CCTV dari gudang malam sebelumnya. Adegan Bagas akan menuangkan limbah dan Riana yang merekamnya terlihat jelas. Kemarahan meledak di antara para wartawan. Juru bicara Nusantara Group menjelaskan semuanya, termasuk bahwa berita logam berat adalah rekayasa Riana. Sejak hari itu, opini publik berbalik total. Dukungan untuk Yulia membanjiri internet. Harga saham Nusantara Group pulih. Para mitra waralaba Bagas mengajukan gugatan ganti rugi kolektif. Jaksa mengumumkan akan menuntut hukuman maksimal untuk Bagas dan Riana. Beberapa hari kemudian, Yulia mengunjungi ruang tahanan. Di balik jeruji, Bagas duduk dengan wajah tirus dan mata cekung. Melihat Yulia, Bagas bangkit dan menempelkan tangannya di jeruji. Yulia, tanpa kata, menyelipkan sebuah amplop melalui celah di bawah jeruji. Bagas membukanya. Itu adalah surat pemberitahuan bahwa paten resep yang ia curi telah resmi dibatalkan. Tangan Bagas gemetar. Ia meremas surat itu, memeluknya ke dada, dan menangis tersedu-sedu. Yulia, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong selamatkan aku. Sekali ini saja. Yulia menatapnya dengan tenang. Urusanku denganmu sudah selesai. Yulia berbalik. Di belakangnya, Bagas meneriakkan namanya, tetapi Yulia tidak menoleh. Ia berjalan keluar, meninggalkan suara tangisan Bagas yang terputus oleh pintu yang tertutup. Di luar, langit cerah setelah hujan, Yulia menarik napas dalam-dalam. Beban berat di dadanya seolah terangkat. 1 tahun berlalu. Di kantin penjara, Bagas mengambil nampan berisi semangkuk sup bening, sepotong ikan kering, dan sedikit acar. Ia duduk di sudut, mencoba menyuap sup yang hambar. Saat ia menyentuh ikan kering dengan sumpitnya, ia teringat masakan Yulia. Ikan kembung bakar yang gurih, nasi hangat yang mengepul, dan senyum Yulia saat menyajikan makanan. Air mata jatuh dari matanya ke dalam mangkuk sup. Ia menunduk, bahunya bergetar menahan isak tangis. Pada saat yang sama, di papan reklame digital di pusat kota Jakarta, iklan produk baru Nusantara Group terpampang. Produk bumbu bernama Ketulusan Yulia. Produk itu laris manis,
diekspor ke 12 negara. Pabrik beroperasi tanpa henti untuk memenuhi pesanan. Di sebuah studio TV, Yulia sedang diwawancarai. Ketika ditanya tentang kesuksesannya, ia menjawab, "Ini bukan hasil kerja saya sendiri. Ini berkat Pak Baskoro yang menolong saya saat saya di titik terendah, para staf yang bekerja keras siang dan malam, dan para pedagang di pasar yang selalu mendukung saya." Keesokan harinya, Yulia mengumumkan pendirian sebuah yayasan. Separuh dari keuntungan penjualan ketulusan Yulia akan disumbangkan untuk menyediakan makanan hangat bagi lansia dan anak-anak yang kelaparan. Yayasan itu bernama Satu Suapan Hangat. Di hari peresmian yayasan, tempat acara dipenuhi orang. Pak Baskoro datang, terlihat lebih sehat. Para pedagang dari Pasar Senen juga datang berbondong-bondong, membawa bunga dan memeluk Yulia dengan haru. "Yulia, kamu kebanggaan kami." Setelah acara, Pak Baskoro bertanya, "Nona, sekarang impian Anda sebagai koki sudah tercapai. Apa tujuan selanjutnya?" Yulia mengeluarkan sebuah buku catatan usang dari tasnya. Buku resep yang telah menemaninya sejak ia menjual ikan di pasar. "Saya ingin menjadi orang yang memasak makanan paling hangat di dunia," jawabnya sambil tersenyum. Di akhir acara, meja panjang diisi dengan nasi campur buatan Yulia. Yulia, Pak Baskoro, dan para pedagang pasar makan bersama dengan tawa dan sukacita. Di tengah kebahagiaan itu, terlintas bayangan Bagas yang meringkuk sendirian di sel penjaranya yang sempit, menatap dinding dengan tatapan kosong. Kembali ke acara, sinar matahari menerangi meja yang penuh tawa. Yulia bangkit, mengenakan celemeknya, dan berjalan menuju dapur. Punggungnya yang tegap disinari cahaya matahari. Layar perlahan meredup, dan tulisan muncul, "Ketulusan akan selalu menemukan jalannya." Yulia memulai dari nol. Dikhianati, kehilangan resep dan namanya, ia bertahan di tengah bau amis pasar. Siapapun akan berpikir ia tidak akan bisa bangkit. Tapi Yulia tidak menyerah. Di titik terendah sekalipun, ia tidak pernah melepaskan rasa dari masakan yang ia buat dengan tangannya sendiri. Semangkuk bubur yang dibuat dengan tulus menyelamatkan nyawa seorang pria tua, dan takdir itu berputar kembali untuk mengubah hidup Yulia. Kebohongan, sebagus apapun dibungkus, pada akhirnya akan terbongkar. Kesuksesan yang dibangun di atas penderitaan orang lain akan runtuh seperti istana pasir. Sebaliknya, ketulusan, meskipun butuh waktu, pasti akan bersinar. Seperti bumbu yang difermentasi Yulia, ketulusan akan semakin dalam dan kuat seiring berjalannya waktu. Jika Anda sedang melalui masa sulit, ingatlah kisah Yulia. Titik terendah yang Anda rasakan bisa menjadi titik awal untuk bangkit kembali. Jika tidak menyerah, ketulusan pasti akan menemukan jalannya. Jika Anda menyukai cerita hari ini, mohon subscribe, like, dan berikan komentar yang hangat. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih.